Ada yang menyindir ekonomi Indonesia, ada yang mengejek bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan yang paling menyakitkan, ada akun yang menyamakan orang Indonesia dengan monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, kadang karma tidak datang dengan sambaran petir. Ia datang perlahan, tapi ketika tiba, ia terasa nyata. Dan kali ini, semua bermula dari satu kata yang menyakitkan. Satu hinaan, satu komentar rasis yang menyamakan orang Indonesia dengan monyet. Dan dari situlah, api mulai menyala. Awal mula konser yang berubah jadi konflik besar. 30 Januari 2026, aksi Yatta Arena Kuala Lumpur, konser Day6. Aturan jelas, dilarang membawa kamera profesional dengan lensa tele. Ini aturan standar internasional, berlaku di Korea, berlaku di Jepang, berlaku di Indonesia, dan berlaku di mana-mana. Tapi beberapa fansite asal Korea Selatan nekat melanggar. Mereka tertangkap, diviralkan, ditegur, dan alih-alih bukan mengakui kesalahan, sebagian netizen Korea justru menyerang Asia Tenggara. Ketika hinaan berubah menjadi rasisme, komentar mulai berubah arah, bukan lagi soal kamera, tapi soal identitas. Ada yang mengatakan Asia Tenggara inferior, ada yang menyindir ekonomi Indonesia, ada yang mengejek bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan yang paling menyakitkan, ada akun yang menyamakan orang Indonesia dengan monyet. Ini bukan kritik, ini bukan debat, ini penghinaan rasial, dan ketika harga diri diinjak, reaksi tidak bisa dihindari. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silakan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Dan inilah 7 karma nyata yang terbayar lunas. Bukan karma mistik, bukan karma metafisik, tapi karma sosial, karma digital, dan karma reputasi. Yang pertama, Asia Tenggara bersatu. Biasanya, Indonesia dan Malaysia ribut soal budaya. Thailand dan Vietnam saling sindir. Tapi kali ini, mereka bersatu. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Muncul istilah sibling, Southeast Asia Siblings, yang menghina satu negara berhadapan dengan satu kawasan. Ini adalah karma yang pertama. Yang kedua, munculnya boikot diam-diam yang mulai menggema. Di media sosial mulai muncul seruan unfollow, stop streaming, jangan beli merchandise. Industri K-pop hidup dari pasar global. Asia Tenggara adalah salah satu pasar terbesar. Ketika pasar tersinggung, itu bukan hal kecil. Yang ketiga, reputasi digital yang tercoreng. Tagar terkait rasisme naik di timeline. Cuplikan komentar rasis di screenshot, dibagikan lintas platform. Sekali citra retak, sulit kembali utuh. Karma reputasi bekerja lebih cepat dari klarifikasi. Yang keempat, fakta dibuka. Aturan itu juga berlaku di Korea. Netizen Asia Tenggara tidak tinggal diam. Mereka membuktikan bahwa larangan kamera profesional juga berlaku di konser di Korea Selatan sendiri. Artinya, ini bukan diskriminasi Malaysia. Ini soal pelanggaran aturan. Narasi kami diperlakukan tidak adil mulai runtuh. Dan ini karma keempat, narasi yang berbalik arah. Yang kelima, sejarah lama yang diungkit kembali. Netizen mulai mengungkit kejadian 2024 di Jakarta International Stadium saat Golden Disc Award. Fansite Korea tertangkap membawa kamera profesional. Terjadi keributan, diduga ada insiden dengan petugas keamanan. Ini artinya bukan kejadian yang pertama. Ketika pola terungkap, publik membaca semuanya. Itu karma pola yang terbongkar.
Yang keenam, warga Korea sendiri mulai mengecam. Yang menarik, tidak semua orang Korea setuju. Banyak warga Korea yang meminta maaf, banyak yang mengecam komentar rasis. Artinya, yang ekstrim menjadi terisolasi. Karma sosial internal mulai bekerja. Yang ketujuh, Asia Tenggara mulai sadar harga diri. Inilah karma terbesar. Asia Tenggara bukan lagi pasar pasif, bukan lagi penonton yang hanya mengonsumsi. Kita sadar nilai diri, kita sadar budaya kita besar. Kita sadar sejarah kita jauh lebih tua dari tren pop manapun. Ketika dihina, kita tidak diam, tapi kita juga tidak kehilangan martabat. Itulah kemenangan sebenarnya. Tapi ingat, masalah ini bukan soal membenci bangsa. Masalahnya adalah mentalitas superior sebagian kecil orang. Dan mentalitas itu bisa muncul di negara manapun, termasuk dalam diri kita. Jika kita tidak hati-hati, kalau rasis dibalas rasis, tidak ada yang menang. Yang ada hanya lingkaran kebodohan. Dan ini sebuah pesan untuk Indonesia. Indonesia adalah bangsa besar. Kita punya budaya yang kaya, musik yang mendunia, film yang berkembang pesat, sejarah yang ditulis ribuan tahun. Kita tidak perlu minder, tapi kita juga tidak perlu arogan. Karena bangsa besar tidak membalas dengan hinaan. Bangsa besar membalas dengan kelas. Dan hari ini dunia melihat bahwa Asia Tenggara bisa bersatu. Bukan menyerang, tapi untuk menjaga harga diri. Karma itu nyata bukan karena kita membalas, tapi karena kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan ketika harga diri diinjak, Nusantara tidak lagi berdiri sendiri. Kita berdiri bersama, sibling, saudara Asia Tenggara. Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.